Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bulan Syawal ini yang tentu saja mudah-mudahan maghfirah Allah yang dijanjikan dalam saum Ramadan betul-betul diterima oleh kita sekalian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa saum Ramadan iman dan karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun, ternyata sekarang makin kesini bukan makin senang dan bebas melaksanakan ajaran agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sebenarnya orang-orang yang betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan mereka tidak boleh membedakan kepada siapapun. Tetapi walaupun demikian, tuduhan-tuduhan terhadap umat Islam itu, sejak dari kalimat yang tidak menyenangkan, kata-kata radikalisme misalnya. Padahal radik itu juga sih suatu kata yang baik karena mengakar pada ajaran yang pokok Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ditambah dengan ungkapan terorisme yang dituduhkan pada kaum muslimin. Tapi kalau melihat kenyataan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam, tak ada sedikit pun kalimat yang menyebutkan bahwa mereka itu teroris misalnya. Salah satu contoh misalnya sekarang yang sedang ramai di dunia Islam, yang kebetulan saudara kita juga yang ada di Palestina misalnya, yang di situ adalah negara yang sudah ditetapkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu, tapi kejahatan-kejahatan tetap dilaksanakan pada mereka. Bahkan masjid suci yang ketiga dari umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa pun ternyata mereka ganggu ketentraman, mereka ganggu juga kesuciannya. Dengan semudah itu mereka merusak dan masuk masjid dengan tanpa tata krama dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, kemarin di dalam Al-Quran yang bapak-bapak baca di bulan Ramadan, mudah-mudahan pada tamat semuanya, ada salah satu ayat yang menyatakan sebagai berikut. Tadi saya sudah katakan di sini, yaitu mengenai Dzulqarnain. Dzulqarnain kalau dalam bahasa kita suka dipakai nama juga di kita itu. Allah menyatakan di sana, qalu gitu, ya dzal qurnain, wahai Dzulqarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi. Ya'juj dan ma'juj itu merusak di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, apakah kami jadikan kepadamu kharjan, jalan, ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya ada kami jadikan antara kami dan antara mereka itu suatu tutup, tidak masuk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj itu. Dalam kehidupan milenial sekarang ini, ya tentu saja kata Ya'juj wa Ma'juj itu bisa dilihat dalam kehidupan masyarakat muslim sekarang.
Mereka dihinakan, mereka diserang, mereka dituduh itu dan tuduh ini. Apalagi kalau melihat Palestina yang di situ ada masjid suci, yaitu yang disebut Masjid Al-Aqsa. Jamaah rahimakumullah, tentu saja ini bukan hanya sekarang, sampai kapanpun umat Islam akan menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi berbicara mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata bukan hanya dalam surat Kahfi saja, tapi dalam surat Al-Anbiya pun Allah berfirman, hatta idza putihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga dibukakan Ya'juj wa Ma'juj, menghadapi bagaimana keberadaan umat pada saat itu, termasuk kalau yang sekarang itu umat Islam. Wa min kulli hadabin, dan mereka itu dari setiap segi yansiluna, mereka itu pada datang, pada masuk di sini. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau membaca Al-Quran bukan hanya sejarah begitu saja, tapi ada ibrah, gambaran, pelajaran yang bersifat sejarah yang harus kita ingat sampai kapanpun. Umat Islam dimanapun sekarang sedang menghadapi persoalan-persoalan besar, baik di Indonesia, di negara-negara Asia. Lihat Indonesia bagaimana penjajahan Ya'juj wa Ma'juj ke sini dengan mengatasnamakan membangun ekonomi dan lain sebagainya itu. Tidak usah diterjemahkan, tapi difikirkan apa betul ada Ya'juj wa Ma'juj sudah nyerbu ke sini, menghancurkan bangsa ini dari aspek ekonomi, dari aspek politik, dari aspek sosial dan lain sebagainya itu. Belum lagi di daerah-daerah lain yang khususnya saya sebut tadi di daerah Palestina, dan di sanalah mereka orang-orang Zionis, yaitu Yahudi pendatang dari Eropa, yang orang Yahudi yang ada di sana pun tidak menyukainya sebenarnya datangnya orang-orang Zionis ini. Zionis ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, kemudian ngaku Zion. Dia itu, karena Zion adalah suatu gunung yang ada di daerah Palestina itu, supaya ingat barangkali. Tapi mereka itu bukan Yahudi asli yang ada di sana, tapi Zionis. Kalau Muslimin, Yahudiyin, Nasraniyin yang ada di Palestina itu aman-aman saja sejak dulu. Alhamdulillah saya sudah berdialog dengan mereka ketika kunjungan ke sana. Mereka senang, walaupun bukan Muslim. Saya berdialog dengan orang-orang Kristen di sana. Kata mereka, saya sebenarnya sangat tidak suka terhadap kedatangan mereka ke sini, karena nanti akan menghabisi tanah-tanah yang ada di sini, akan menghabisi bangsa ini. Dan ternyata benar sampai sekarang. Itu Zionis namanya. Tapi orang Yahudi di situ juga dia terbawa-bawa jadinya. Padahal semula aman tentram di situ Yahudi, di situ Nasrani, di situ umat Islam di daerah Palestina itu tidak ada persoalan. Tapi gara-gara di Zionis yang datang itu, maka dihancurkanlah kedamaian-kedamaian yang sudah terjadi di sana. Itulah barangkali Ya'juj wa Ma'juj di masa pandemi apalagi sekarang ini yang akan merusak kaum muslimin, khususnya yang ada di Palestina. Karena itu sewajarnya kita juga untuk berdoa untuk bangsa Palestina supaya diselamatkan mereka dari Zionis ini, dari Ya'juj wa Ma'juj di masa sekarang ini, sehingga mereka bisa diselamatkan dalam memelihara akidahnya, dalam memelihara ibadahnya, apalagi memelihara muamalah untuk memelihara kehidupan mereka.
Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini berikan gambaran. Tinggal dibaca saja nanti di tafsir atau di sejarah atau di mana berkait dengan Ya'juj wa Ma'juj dan mereka-mereka yang memang sebagaimana dinyatakan Allah Al-Qur'an, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Tidak ingin orang-orang kafir, baik ahli kitab seperti Yahudi Nasrani atau al-musyrikin penyembah berhala, tidak menyenangi diturunkannya kebaikan pada kita sekalian. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah Allah juga menyatakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfa'u hatta ya'tiyal bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wadda berkeinginan sekali orang-orang kafir, baik itu ahlul kitab atau orang-orang musyrik penyembah berhala. Bagaimana kita tahu siapa penyembah berhala yang sungguh-sungguh? Di sini kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, selalu melindungi terhadap kehidupan kita, mulai daripada perhidupan akidah, kehidupan ibadahnya, kemudian kehidupan bermuamalahnya, sehingga betul-betul kita dapat melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad.